Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuman sedikit agak ngantuk Bu. Tidak apa-apa, senang nih bertemu aja nih hari ini. Kita ngobrol santai-santai aja ya, tidak perlu ditekan. Sebelumnya nih ibu mau bilang nih sama Ajar nih bahwa pertemuan kita hari ini itu bersifat rahasia, sukarela, dan terbuka. Jadi ibu bebas untuk menyampaikan apapun yang ingin dibicarakan, tidak ada penilaian ya di sini. Bu, akhirnya mengerti. Nah, sebelum mulai, apakah ada hal-hal yang ingin Ayu disampaikan gitu? Belum ada sih Bu. Tapi Azalin penasaran juga kenapa Azalin dari ngobrol hari ini. Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi ibu mengundang Ajar nih untuk ke ruangan ini itu, ibu ingin memahami lebih jauh tentang kebiasaan belajar dan cara Ajar itu dalam menyelesaikan tugas. Beberapa guru menyampaikan bahwa kamu itu sering mengumpulkan tugas terlambat dan bingung saat belajar di kelas. Ibu tidak ingin menilai, justru ibu di sini ingin membantu Ajar ini untuk menyelesaikan masalah ini dan supaya lebih produktif lagi. Oh iya Bu, memang begitu sih. Saya suka menunda kerjaan di sekolah. Apakah Ajar ini siap untuk berbicara lebih dalam pada ibu? Ingat ya, di sini tidak ada yang perlu ditekan. Ibu tidak ingin menilai atau menghakimi Ajar di sini. Ibu justru ingin membantu supaya Ajar itu bisa produktif lagi gitu dalam menyelesaikan tugas, dalam belajar gitu. Iya Bu, Azalin siap Bu. Sama ya, biasanya nih kalau Ajar mendapat tugas dari ibu, apa nih yang pertama kali Ajar lakuin gitu? Jadi kan Bu, pas ada tugas dari guru tuh nanti Azalin berkata, udahlah nanti aja buat tugasnya, mau buat TikTok dulu, mau main game dulu Bu. Setelah itu Ajarnya ngerjainnya kapan gitu? Kadang saya bingung Bu, mulai dari mana dulu, misalnya takut salah Bu, karena tugasnya berat, malah saya capek mikirnya Bu. Kalau ibu tahu nih apa yang membuat Ajar bisa menunda tugas? Kadang saya bingung Bu, mulai dari mana takut salah, kalau tugasnya berat malah saya kecapean duluan terus tidur. Ibu bisa pahami, jadi Ajar itu menunda bukan karena malas, tapi juga karena takut hasilnya nggak bagus ya. Atau Ajar ini bingung nih mulai dari mana gitu. Iya Bu, kadang saya pikir kalau ngerjain sekarang pun belum tentu bagus, jadinya saya tunda-tunda dulu Bu. Itu disebut prokrastinasi akademik. Banyak juga kok siswa yang mengalaminya, bukan hanya Ajar ini. Tapi kita akan belajar untuk cara mengatasinya ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan video pendek nih tentang cara mengatasi prokrastinasi. Kita tonton bersama ya. Iya Bu. Kita semua tentu pernah menunda-nunda sesuatu, tapi kalau terlalu sering, sadari ini prokrastinasi. Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau gak menyenangkan. Kenapa prokrastinasi terjadi? Bisa jadi karena kita merasa punya waktu yang sangat banyak sehingga berpikir, karena sekarang nyesel. Padahal kalau pikir, juga dari esok aja, siapa yang tahu orang. Tapi sebetulnya menurut penelitian, prokrastinasi terjadi bukan karena gagal mengatur waktu, melainkan karena sedang merasa kesulitan menghadapi emosi negatif atau perasaan tidak enak dalam hidupnya. Misal, seseorang menunda-nunda menyelesaikan sesuatu karena dia merasa sangat takut gagal. Ini karena terjadi pada orang perfeksionis, karena merasa apa yang dia kerjakan harus luar biasa dan khawatir betul dengan hasil yang tidak sempurna. Akhirnya tak boleh sama sekali. Ujungnya nggak kerjain apa-apa. Seseorang menunda-nunda bisa juga karena keberatan atau kelelahan dengan tugas yang diberikan dan tidak menikmati prosesnya. Apakah tugas membosankan, terlalu sulit, terlalu banyak? Prokrastinasi
lebih baik mulai menyelesaikan mereka sama sekali. Dari video tadi ada beberapa strategi ya yang Ajar melihat, misalnya menggunakan teknik Pomodoro 20 menit untuk belajar dan 5 menitnya dipakai untuk istirahat. Dan mungkin Ajar bisa membuat tulis harian, membuat jadwal belajar yang realistis. Bagaimana menurut Ajar? Saya belum pernah mencoba teknik ini Bu, tapi kayaknya bisa Bu dicoba. Kelihatan rapi dan tidak membuat saya tulis lagi Bu. Bagus sekali ya, kita akan buat kontrak perilaku nih. Ibu akan memberikan gambar kontrak perilaku. Ini bisa aja ditulis di sini ya. Kita tulis baik-baik aja boleh juga. Oke, baik Bu. Nah, jika Ajar sudah berhasil nih melakukan rencana ini, Ajar ini bisa memberikan hadiah kepada diri sendiri, misalnya waktu untuk scroll TikTok, bermain medsos gitu, atau untuk bermain game di akhir pekan. Nah, jadi bisa diterapin kira-kira. Saya akan coba Bu, saya sudah capek, saya tiap hari sekali tugas. Sekarang mari kita evaluasi ya dari pertemuan hari ini, apa nih yang Ajar ini dapat pelajari dari hari ini. Saya sadar Bu, ternyata saya bukan cuma malas, tetapi juga saya takut salah dan bingung. Saya mengerti kalau saya perlu mulai dari langkah kecil dan saya jangan terlalu keras kepada diri sendiri Bu. Apakah Ajar ini merasa lebih siap untuk mengatur waktu dalam belajar secara bertahap? Insya Allah Bu, saya akan coba teknik yang tadi yang Ibu jelaskan, rasanya lebih ringan Bu. Itu langkah yang sangat bagus. Tapi proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nanti Ibu akan temui lagi 2 minggu ke depan. Ibu juga minta Ajar ini untuk menuliskan refleksi harian tentang bagaimana belajar dan perasaan Ajar di setiap harinya. Oke Bu, sekarang saya catat Ibu catat saya Bu. Jadi, Ibu sangat mengapresiasi keterbukaan Ajar di hari ini. Kamu sudah memulai perubahan. Ingat ya, pesan Ibu, menunda itu emang terasa nyaman. Tapi menyelesaikan tugas membuat kita lebih lega dan membuat kita percaya diri. Yang penting mulai dari langkah kecil, mulai dari diri sendiri. Kamu pasti bisa. Terima kasih Bu, saya merasa lebih termotivasi sekarang. Sampai ketemu ya di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan ragu untuk datang ke ruang BK kapanpun kamu butuh untuk bercerita. Ibu siap kok untuk mendengarkan. Baik Bu, saya dulu ya Bu.